Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lanjutan dari ekonomi syariah peluang dan tantangan kemarin. Yang ini adalah bagian kedua. Kalau belum, silahkan tonton di video sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita yang selanjutnya, marilah kita buka dan awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat dimengerti dan dapat menambah ilmu dan pengetahuan saudara mengenai peluang ekonomi syariah di Indonesia ataupun di dunia. Nah, tadi atau kemarin atau sebelumnya, video sebelumnya, kita membahas tentang manifestasi konkret pada ranah praktisnya. Jadi kalangan ekonomi konvensional itu melihat atau adanya gap keinginan manusia yang tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan gap ini dengan memaksimalisasikan produk. Nah, contohnya gini, McDonald itu kalau kita ingin menjual dalam cuan yang banyak atau laba yang banyak, maka kita harus menekan ongkos produksi. Caranya gimana? Kalau kita menggunakan gula pasir atau menggunakan daging kualitas baik dalam produknya, maka akan menimbulkan cost yang tinggi. Nah, makanya untuk menekan cost yang rendah, membuat susu milkshake-nya tidak menggunakan susu segar, tapi menggunakan susu yang sudah diramu dengan konsentrat laboratorium. Jadi itu adalah susu tiruan. Kemudian gulanya tidak menggunakan gula pasir, tetapi gula pemanis buatan yang mengandung glukosa tinggi. Nah, kemudian untuk dagingnya, kan saudara nggak tahu itu daging kualitas apa. Yang penting rasanya enak dan enak. Nah, sehingga dengan sumber daya yang terbatas, tapi keinginan manusia yang tidak terbatas, maka dia akan menekan atau memaksimalisasikan produksi dengan low cost, high impact. Nggak peduli gimana nanti hasilnya, yang penting low cost. Nah, sebaliknya, untuk ekonomi syariah, itu kita memenuhi segala bentuk pemenuhan pokoknya dengan prinsip yang adil. Pokoknya tidak boleh adanya kesenjangan antara negara maju dan negara yang berkembang. Jadi seharusnya itu prinsipnya adil. Karena keadilan itu kuenya satu harusnya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Tidak ada namanya penipuan. Dunia pada saat ini dengan kekuatan kapitalis liberal, dengan instrumen IMF, World Bank, dan WTO menghisap darah-darah dari negara. Dengan cara apa? Membayar beban utang rigawi. Loh ya, dulu Indonesia dihajar habis-habisan sehingga menjadi krisis moneter yang tidak berkesudahan karena diberikan pinjaman IMF dengan bunga yang sangat besar. Dan pada saat itu lunas di pemerintahan Pak SBY. Tetapi kembali lagi mengajukan pinjaman di pemerintahan Pak Joko. Nah, ya ini it's optional for a government. Jadi ya, kalau kita nggak ngerasa dihisap darahnya, ya itu ya optional. Tapi kalau kita melihat dari sisi syariah, ya itu tidak tepat. Nah, dari kawasan sub-Sahara Afrika itu ya kelihatan lah di sana itu rakyatnya miskin, kekurangan gizi. Kenapa itu tidak disalurkan dana-dananya itu untuk mengangkat atau mengentaskan rakyat Afrika dari kemiskinan? Nah, makanya dari Partai Demokrat United States of America, Dennis Kucinich itu mengecam instrumen ekonomi kapitalis liberal karena sebagai penebar ketidakadilan secara
global. Nah, kita membahas 10 tahun lalu. Ceritanya nih, di United Nation Human Development Report itu sudah menggambarkan pada tahun 99. Itu wajah perekonomian dunia yang tidak adil sebagai berikut. Nah, itu contohnya, datanya silahkan dibaca sendiri ya. Nah, itu gambaran perekonomian dunia yang sudah diramalkan pada tahun 99. Jadi akar kemiskinan manusia-manusia yang serakah itu, negara-negara miskin yang menjadi bukan sumber daya ekonomi, itu karena adanya kerakusan atau ketidakpuasan hawa nafsu dari government yang menyembah berhala kapitalisme liberal. Sehingga fakta ini membuat banyak kalangan menyadari bahwa kapitalisme liberal telah dengan sukses membuktikan bahwa dirinya itu sebagai model kebijakan ekonomi dunia yang berbahaya. Jadi saudara juga harus realize, sadarlah gitu, bahwa ekonomi kapitalis liberal itu adalah pisau bermata dua. Nah, sementara sistem ekonomi komunis sudah nyata-nyata ambruk. Nah, satu-satunya yang menyelamatkan adalah sistem ekonomi syariah yang akan kita bahas di bab ini. Jadi seberapa besar sistem ekonomi syariah mampu hadir sebagai lawan yang imbang bagi kapitalisme global? Mari kita lihat. Kala lembaga-lembaga keuangan kapitalisme liberal melihat ke ekonomi dunia, ini contohnya. Jadi akan saya sampaikan dari tahun per tahun tentang perkembangan kapitalisme liberal yang melilit perekonomian dunia. Nah, pada tahun tersebut berdiri seperti itu. Nanti silakan baca, ini adalah sebuah data tentang kapitalisme liberal. Nah, jadi dari tahun-tahun tersebut yang saya sajikan sebelumnya, itu adalah bentuk solusi ketika kapitalisme liberal itu berdiri, ternyata ada solusi. Sebagai contoh, tahun 81 berdiri Islamic Bank of Jordan. Nah, ini adalah sebuah solusi pertumbuhan ekonomi syariah di tengah-tengah gempuran ekonomi liberal. Nah, untuk asuransi pun juga sudah merambah di dalam dengan menggunakan sistem syariah. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat datanya. Nah, ini data-datanya. Data yang sudah saya susun itu saya urutkan berdasarkan tahun berdirinya dan momentum apa yang pada tahun tersebut berdiri ekonomi syariah. Yang saat ini 3 bank BUMN syariah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Terdiri dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Itu info terbarunya. Nah, itu kan tadi contoh mengenai bank-bank syariah atau mungkin upaya yang dilakukan negara-negara termasuk di Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah. Nah, last but not least, walaupun hanya dalam skala lab, maksudnya belum skala besar, pada bulan Mei tahun 2007 di kampus IAIN Sunan Ampel itu juga ada sebagai yang pertama dan telah berkembang, yaitu namanya Bank Mini Syariah. Jadi itu adalah sebuah laboratory, jadi semacam UKM bagi universitas tersebut untuk menjalankan mini bank yang tidak
berorientasi pada laba, itu sarana praktek mahasiswanya untuk bagaimana caranya menjalankan operasional di bank dengan prinsip syariah. Nah, kemudian ada kata-kata baru bertumbuh dan terus menggeliat. Jadi ini adalah yang terjadi pada ekonomi syariah pada dewasa ini. Kita tahu bahwa berbagai macam bentuk usaha, mau hotel atau apapun sekarang sudah menggunakan label syariah, yang artinya mereka menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam proses bisnisnya. Setidaknya untuk Indonesia, jawaban optimisnya itu adalah bisa, dengan catatan tantangan substansional yang menghadang bisa dengan serius diatasi. Artinya, dengan berbagai macam persoalan tentang yang tidak pro dengan syariah itu, kita bisa memberikan solusi bahwa dengan adanya prinsip yang berlandaskan syariah, bisnisnya itu menjamin kita lebih bisa selamat di dunia dan akhirat, karena ya prinsipnya selalu memegang teguh prinsip berkeadilan. Nah, tantangan substansionalnya itu apa sebenarnya? Pertama itu adalah SDM, yang mana SDM itu dalam menjalankan bankir syariah itu tidak banyak. Nah, makanya saudara itu sebagai calon ekonom yang syariah, kedepannya itu bisa menjadi sebuah solusi substansional yang menjadi SDM yang mengerti prinsip syariah. Yang kedua adalah kapitalisme. Karena ya kapitalis pada saat ini itu banyak bank-bank atau usaha bisnis yang ketika akan membuka syariah, syaratnya dipersulit. Tidak tahu kenapa, tapi yang jelas itu bukan semacam tantangan, tapi cobaan yang harus kita taklukkan karena itu kita membawa prinsip yang benar. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah. Nah, berhubungan dengan tantangan yang kedua, dukungan pemerintah itu saat ini kurang optimal. Nggak tahu kenapa, karena nanti takutnya saya berbicara politik. Tapi untuk dewasa ini, saya melihat peran pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah sudah baik dengan cara menggabungkan, memerger 3 bank BUMN syariah sehingga menjadi satu kesatuan, yang mana itu menjadi sebuah solusi sehingga Bank Syariah Indonesia ke depannya menjadi sebuah bank syariah yang kuat secara fundamental dan kuat dari segi cabang karena terdiri dari 3 bank syariah. Akhirul salam, terima kasih. Kita sudah pada penghujung presentasi. Untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensi yang telah saudara berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.